Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Pak Arif Firdaus SSI. Beliau berasal dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mohon izin Bapak, tadi ada kesalahan teknis dari saya. Jadi waktu pemutar lagu Indonesia Raya, jadi tadi laptop saya agak hang, jadi masuk ke layar privasi yang seharusnya tidak masuk dan dikonsumsi untuk publik. Jadi tadi langsung saya off. Jadi begitu Bapak. Oke, kemudian ini acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bapak Arif Firdaus. Apakah Bapak memerlukan untuk dibantu untuk share screen-nya Bapak dari kami atau Terima kasih. Saya akan coba kirimkan sebentar ke Pak Dito ya, oh ya siap Pak. filenya. Just a minute, just give me a minute. Oke, baik-baik. Ya, Ya sudah masuk Bapak di WA. Sebentar ya, saya cek dulu ya Bapak ya. silakan Pak. Izin Bapak, ini masih proses mendownload Siap, Bapak. siap Pak. Iya. Mungkin bisa sambil mulai ya, Pak Dito, Mungkin karena Bapak bisa karena ini iya tidak boleh tidak sambil tidak di ini aja Pak. tidak terlalu krusial ya. Ini hanya nanti ditampilkan aja sambil berjalan Oke, baik Pak. mengenai background dari institusi saya sekarang ini. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk memulai. Pertama-tama saya buka dengan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga menjelang sore ya. Nama saya Arif Firdaus. Saat ini saya merupakan ya di bawah Dubai International Chamber Indonesia Office, dan juga saya mengemban bidang organisasi Kadin Indonesia yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, yaitu Bapak Arif Prasetyoan, yang sangat saya hormati. Kasih yang sangat besar kepada guru pembimbing kami dari institusi, juga saya selaku pribadi pasca sarjana di Unitri yang sama-sama kita cintai. Yang saya hormati para rekan-rekan sekalian, akademisi, mungkin juga ada beberapa kegiatan sore hari ini, pelaku usaha, dan juga mungkin ada beberapa perwakilan organisasi internasional, dan semua yang hadir pada meeting atau kegiatan online pada hari ini yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara yang sangat bermanfaat ini. Sekali lagi saya Arif Firdaus, mewakili Dubai International Chamber Indonesia dalam formasi Kadin Indonesia 2024-2029, merasa terhormat untuk berbagi pandangan tentang bagaimana kita dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis secara global. Tujuan saya dalam presentasi pada hari ini adalah berbagi, sharing informasi, sekaligus belajar untuk mengerti lebih jauh dari para akademisi, para senior, para mentor, para guru, para dosen yang juga ada dalam kegiatan hari ini, sehingga dapat secara pribadi menambah khasanah atau wawasan saya mengenai status serta situasi ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai gambaran, mungkin setengah dari hidup saya habiskan di luar, karena kurang lebih hampir 20 tahun saya tinggal di luar Indonesia. Jadi baru 2-3 tahun belakangan ini memang saya fokus dan lebih banyak di dalam negeri, terutama menjadi perwakilan dari pemerintah Dubai di Indonesia. Yang kedua, tujuan saya
untuk presentasi pada hari ini adalah untuk menyoroti solusi berbasis teknologi, kebijakan, serta kolaborasi internasional. Mengapa saya tekankan mengenai kolaborasi secara internasional? Karena dengan background saya bekerja sebagai pegawai pemerintah perusahaan asing, saya rasa sangat penting untuk mengikut sertakan dunia internasional untuk menjaga ketahanan pangan negara kita dengan belajar dari negara-negara lain yang memang memiliki kemajuan di atas kita, serta mencontoh serta membawa sesuatu yang baik untuk mengembangkannya di Indonesia. Lalu yang ketiga, ya, saya akan berbicara mengenai kontribusi dari ke kantor dagang Dubai di Indonesia atau Dubai International Chamber dalam mendukung sistem pangan global. Saya akan coba sedikit mengulas mengenai tentang gambaran ketahanan pangan di Indonesia, terutama kita sama-sama tahu ketahanan pangan, definisi menurut FAO adalah kondisi di mana semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Mungkin tidak semua di Indonesia saat ini dapat merasakan hal tersebut. Pertama, karena keterbatasan beberapa hal, juga karena kondisi geografis Indonesia yang sangat menarik antara satu dengan yang lainnya, mungkin ada beberapa kendala atau challenge yang ada untuk mewujudkan definisi ketahanan pangan secara penuh dinikmati oleh rakyat Indonesia. Signifikansi untuk Indonesia dengan populasi yang kurang lebih di 2025 ini sebanyak 280 juta jiwa, dan dengan proyeksi konsumsi pangan yang akan meningkat dalam 20% untuk next decade, dalam dekade mendatang. Peran pertanian di Indonesia kurang lebih berkontribusi hanya 13% terhadap PDB nasional, dan mempekerjakan sekitar 25% tenaga kerja. Ini kontribusi sangat rendah sekali karena memang seharusnya peran pertanian kita kontribusinya sangat jauh lebih tinggi dari ini. Akan tetapi dengan semangat dari pemerintahan yang diprakarsai oleh Bapak Prabowo Subianto, dua hal yang sangat ditargetkan di pemerintahan saat ini, yaitu ketahanan pangan dan energi, yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama membantu mewujudkan ini semua, karena ini semua tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama secara signifikan dari semua pihak, baik pun dari rakyat, pemerintah, serta dari sisi pengusaha. Saat ini ada beberapa tantangan ketahanan pangan khususnya di Indonesia. Kurang lebih kita memiliki 2 juta hektar lahan sawah di Indonesia yang rentan terhadap banjir setiap tahunnya. Jadi keadaan ini memang harus kita pelajari dan lihat lebih jauh, dan kita memang harus mempersiapkan diri untuk hal-hal terutama yang berhubungan dengan alam. Bukan tidak mungkin hal ini tidak bisa dihindari dengan kemajuan teknologi serta data-data dan informasi. Hal ini akan kita bisa turunkan atau setidaknya mereduce dampak buruk dari hal tersebut. Menurut IPCC report pada tahun 2023, karena hal tersebut kita memiliki penurunan pangan padi panen hingga minus 15% akibat cuaca ekstrim tersebut. Juga dengan krisis global dan pengaruh dengan dari krisis yang ada di secara geopolitik internasional, dengan adanya perang di Rusia dan Ukraina yang merupakan negara terbesar penghasil gandum, sehingga memicu harga kenaikan gandum hingga 30%, yang mau tidak mau dampaknya akan berlanjut ke Indonesia karena kita masih bergantung
dengan nilai-nilai impor, terutama gandum, pakan untuk makanan ternak dan lain sebagainya. Juga kemarin kita sama-sama telah alami pandemi dari COVID-19 yang memberikan tekanan yang sangat luar biasa serta disrupsi rantai pasok pangan secara global. Hal lainnya yang menjadi kendala ada juga kendala internal, juga ada produktivitas rendah dengan rata-rata produksi kita ini secara average ya, berdasarkan data dari Kementan kurang lebih hanya 5 ton per hektar secara average. Saya bicara secara rata-rata se Indonesia, di mana negara kompetitor kita sebagai contoh misalkan Vietnam, produksi rata-ratanya adalah sebesar 6,2 ton per hektar. Dan saya secara pribadi sudah beberapa kali langsung terjun ke Vietnam melihat bagaimana mereka melakukan proses dari awal sampai akhir, dari proses pembenihan sampai itu menjadi padi dan lain sebagainya, yang mana semua saya lihat sudah sangat-sangat baik dan bukan tidak mungkin kita tidak bisa melakukan hal tersebut bisa kita lakukan dan diperlukan kerjasama yang sangat-sangat baik dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, dari pihak petani, pengusaha, dan juga dari pasar yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan lebih jauh. Saya pernah kunjungan ke salah satu Rice Research Institute terbesar di Vietnam, yaitu Kulong Rice Research Delta Institute atau Mekong Delta Rice Research Institute. Kurang lebih berjarak sekitar 3 jam dari kota Ho Chi Minh City. Di sana kita berbicara banyak mengenai status pangan di ASEAN dan bagaimana meningkatkan produksi padi di Indonesia. Salah satu hal terpenting selain pemberian pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah adalah benih sertifikasi. Dari semua ini, benih yang ada di para petani di Vietnam adalah certified seed. Jadi benih yang memang sudah tersertifikasi yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah atau BUMN tersebut. Jadi tidak ada swasta yang bisa melakukan penjualan secara umum, secara bebas. Ya, jadi ini uniknya di sana seperti hal tersebut. Lalu juga kita di Indonesia khususnya untuk produksi banyaknya ketimpangan antara distribusi pangan antara di Pulau Jawa yang kadang mengalami surplus dengan kawasan timur Indonesia yang sering sekali mengalami defisit. Ya, menurut data statistik indeks dari ketahanan pangan global tahun 2023 dari Global Food Security Index, kita mendapatkan peringkat ke-63 dari 113 negara, which is not very good. So kita harus improve hal tersebut dan mudah-mudahan di 2 tahun ke depan saya meyakini dengan peranan dari berbagai pihak kita akan mampu meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Beberapa faktor penyebab pada hal tersebut adalah kita memiliki keterbatasan akses, stabilitas rantai pasok, dan minimnya diversifikasi pangan. Ketika kita bicara keterbatasan akses, ada beberapa banyak sawah-sawah kita yang memang irigasinya tidak baik. Bukan berarti tidak baik, tetapi dibutuhkan peranan dari pemerintah, peranan dari para pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk men-set up hal tersebut supaya irigasinya, pengairan dan lain sebagainya menjadi lebih baik dan sempurna. Pada tahun-tahun kemarin di 2024 kurang lebih saya mengadakan kunjungan ke Thailand dalam kurun waktu 6 bulan, mungkin sekitar 10 sampai 15 kali saya melihat di sana proses dari pengairan, padi dan lain sebagainya. Sungguh sudah sangat baik sekali, dan yang menjadi kesedihan yang mendalam di Thailand ataupun di Vietnam ketika saya bertanya kepada mereka,
kalian ini dari mana belajarnya? Mereka melihat hal tersebut tertawa. Mereka bilang kepada saya, kami belajar dari Indonesia. Nah, jadi mereka ini belajar dari kita dari zamannya Presiden Soeharto mengenai ketahanan pangan karena kita sama-sama tahu semua inilah masa keemasan pangan kita yaitu saat-saat pada zaman Bapak Presiden Soeharto. Sedangkan untuk konsumsi di Indonesia kita rata-rata adalah beras 30 juta per tahun. Sedangkan untuk gandum kurang lebih 11 juta ton per tahun, which is 100% impor. Jadi kalau ada kenaikan 30%, akan sangat berpengaruh. Harga-harga telur, harga ayam, juga harga-harga tepung dan lain sebagainya, ini akan sangat dipengaruhi. Dan juga saya akan bicara mengenai peran Dubai dan kolaborasi internasional, di mana nanti saya akan bicara mengenai institusi saya di Dubai International Chamber. Uh, dari Dubai tersebut sebagai visi dari kita adalah untuk menjadi pusat distribusi global untuk bahan pangan strategis. Jadi kalau bicara mengenai hal tersebut di Dubai, mereka memiliki strategi yang memang sangat memiliki suatu area kawasan khusus inovasi pertanian canggih yang kita sebut Food Tech Innovalley. Di WeHub ada di Dubai, ada juga di Abu Dhabi, di mana mereka also berinvestasi kurang lebih sebesar 1 triliun US dollar atau dalam rupiah kurang lebih 15 sampai 16 triliun hanya untuk pengembangan pertanian vertikal dan hidroponik. Jadi ini sebenarnya sangat miris kalau kita lihat kita negara besar tapi kita dengan pertanian yang sangat luar biasa, tapi kita harus belajar kepada negara yang memang nggak punya sawah sama sekali. Tapi inilah kenyataannya, kita tidak harus merasa rendah diri atau malu dan sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan. Mungkin Pak Adito bisa dimulai dari screen-nya, saya sedikit terangkan juga screen pertama. Ini adalah mengapa mereka ini melakukan ini di Dubai. Lalu yang kedua, karena mereka mempunyai global connectivity dengan kurang lebih 10,7 billion USD FDI inflow in the 2023. Sedangkan 2024 kemarin FDI inflow kita datanya belum keluar, tapi saya sudah ada kurang lebih sebesar hampir 9 atau 10 kali lipat dari ini. Ya, jadi ini sangat-sangat perbedaan yang sangat besar sekali. Lalu kita juga di Dubai tidak ada namanya salary tax. Jadi itu kalau gajian itu nggak dipotong, nggak ada pajak dan lain sebagainya. Pajak hanya berlaku kepada corporate taxes, kepada perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dari 102 ribu dolar net profit per tahun akan dikenakan pajak sebesar 9% hanya untuk perusahaan. Jadi kita income tax dan sebagainya nggak ada, juga kita jual saham dan sebagainya itu nggak ada pajak. Dan untuk perusahaan yang memiliki revenue di atas 789 juta dolar per tahun, itu kurang lebih sekitar 10 triliun per tahun dikenakan pajak corporate taxes sebesar 15%. Jadi sangat jauh sekali apabila dibandingkan dengan Indonesia. Kembali kolaborasi dengan Indonesia, kembali ke hal pangan yang bisa kami lakukan di sini bersama-sama dengan Kadin di Indonesia adalah memfasilitasi perdagangan, terutama ekspor produk unggulan Indonesia. Seperti yang sama-sama kita tahu, negara kita terkenal akan rempah-rempah yang sangat luar biasa sehingga menarik perhatian dunia, sehingga kita menjadi negara jajahan dikarenakan hal tersebut. Jadi seperti kopi, rempah-rempah, pasar Timur Tengah ini sangat menarik, di mana mereka banyak menggunakan rempah-rempah yang dari Indonesia, kopi dan lain sebagainya. Juga Dubai adalah global gateway. Jadi Dubai memiliki connectivity ke seluruh dunia secara global, di mana bisnis di Dubai berarti merupakan bisnis dunia, bisnis global.
Di Dubai sendiri mereka memiliki proyek pertanian, pertanian pintar berbasis dari AI and blockchain yang seharusnya juga dapat diterapkan di Indonesia. Dan dalam beberapa hal sudah diterapkan seperti penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan lain sebagainya. Juga di Dubai memiliki gudang penyimpanan dingin, cold storage yang sangat luar biasa yang harus kita tingkatkan di Indonesia, terutama untuk bahan-bahan pangan, sayur mayur, dan lain sebagainya. Karena beberapa kendala di beberapa port atau beberapa pasar adalah tidak adanya cold storage yang memadai, jadi kualitas harga sayur dan sebagainya ini akan cepat turun karena memang tidak disimpan secara sempurna. Mungkin Pak Dito izin bisa next slide-nya. Ya, ini adalah advantage dari negara-negara lain yang berinvestasi di Dubai karena secara automatically ketika mereka masuk ke Dubai, memiliki usaha di Dubai dan sebagainya, mereka akan menguasai pasar di Middle East, Asia, dan Afrika dengan jangkauan 4 miliar orang hanya 4 jam dari Dubai jaraknya. Jadi ini sangat luar biasa dengan connectivity yang mereka punya dengan 270 destination yang dimiliki oleh maskapai pemerintah Dubai dengan 215 flight per hari, 151 plus DP World Global Port. Jadi ini sangat luar biasa untuk Indonesia apabila bisa memanfaatkan potensi Dubai sebagai sarana atau pusat ekspor serta sarana impor barang-barang ke Indonesia. Sebagai contoh studi kasus dari pemerintah Dubai, mereka memberikan bantuan pangan di Afrika. Kurang lebih mereka menyalurkan 5 juta bantuan ton ke 12 negara di Afrika melalui infrastruktur logistik globalnya. Dengan hal ini kita dapat belajar berbagai hal, terutama distribusi dapat ditingkatkan melalui sistem logistik yang berbasis teknologi. Kembali kepada topik utama kita pada hari ini, yaitu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi krisis. Menurut pandangan kami dan saya secara akademisi, ada beberapa hal yang bisa kita kedepankan, terutama mengenai strategi nasional berhubungan dengan teknologi dan inovasi. Sebagai contoh, kita bisa mendigitalisasi pertanian, menggunakan IoT untuk memantau kelembaban tanah, prediksi cuaca dan pengelolaan irigasi yang sudah digunakan di beberapa daerah serta di beberapa tempat, tetapi belum merata. Sebagai contoh misalkan aplikasi Tani Hub untuk akses pasar langsung oleh petani atau ada aplikasi lainnya yang mungkin saya belum tahu, tetapi ini harusnya ditingkatkan lebih jauh dan harusnya bisa menjangkau lebih jauh di Indonesia, di semua kalangan petani dari yang paling besar sampai dengan petani menengah sampai dengan petani kecil. Juga kita harus belajar untuk bertahan dengan kekayaan alam yang kita miliki dengan melakukan diversifikasi sumber pangan. Sebagai contoh kita mengganti gandum dengan bahan lokal seperti sorghum, jagung, dan sagu. Sorghum ini sangat menarik, jadi mungkin ke depannya kita bisa mengembangkan lebih banyak di Indonesia. Jagung, kendala kita sama-sama kita ketahui, produksinya yang tidak stabil dan lain sebagainya, di mana kebutuhan sangat tinggi, tetapi produksi dalam negeri sangat rendah, sehingga kita pun masih bergantung dengan impor, ditambah pula dengan harga jagung impor yang sangat-sangat murah, yang sangat berpengaruh kepada petani-petani jagung di Indonesia. Juga kita bisa menguatkan cadangan strategis yang sudah dilakukan saat ini dengan program food estate dari pemerintah yang sedang ongoing, dan mudah-mudahan ini akan segera berjalan dan berhasil sehingga rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dapat merasakan manfaatnya bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri tapi juga ke depannya untuk ekspor ke negara-negara lain. Sedangkan untuk Bulog itu sendiri
cadangan berasnya sudah ditambahkan dan dicanangkan hingga mencapai 5 juta ton cadangan beras. Jadi ini akan menjadi posisi aman, terutama saat ini kalau saya perhatikan dan saya lihat dari kegiatan para pengusaha, pemerintah, pelaku di lapangan dan lain sebagainya, sangat luar biasa karena Bulog sudah semakin diposisikan secara kuat sehingga akan menyerap hasil pangan dari para petani, BUMN, dan lain sebagainya, dan menjadi penyalurnya kepada masyarakat sehingga bisa mengontrol dari sisi distribusi, sisi uh, uh, jumlah pangan yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Kebetulan juga sebagai kepala badan di departemen saya saat ini adalah Bapak Ari Prasetyo Adi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi saya belajar sangat banyak dari beliau, dari tim yang ada di dalam mengenai hal-hal tersebut yang berkaitan dengan pangan. Sebagai peran kantor kami di Jakarta secara internasional yang bisa kami lakukan adalah menjadi fasilitator. Kami bisa membantu untuk memfasilitasi pertemuan antara eksportir Indonesia dengan potensial buyer yang ada di Dubai. Dan sebaliknya, memfasilitasi antara pengusaha-pengusaha Indonesia, UMKM, dan lain sebagainya yang memang ingin mengembangkan bisnisnya di Dubai, membuka kantor di Dubai, membuka kamar dagang di Dubai, dan lain sebagainya, dengan jangkauan Dubai Chamber yang telah ada di 33 negara, yang hampir di semua benua, ini sangat luar biasa. Dan sebagai tambahan, kami ini adalah institusi non-profit karena memang pemerintah langsung. Berbeda dengan chamber yang ada di negara lain, Dubai Chamber adalah lembaga pemerintah. Jadi langsung berada di bawah pemerintah Dubai. Kami adalah non-profit organisasi di mana bekerja semata-mata untuk kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Jadi kami tidak ada conflict of interest. Kami lakukan sesuatu adalah untuk membangun bisnis daripada klien-klien kami. Saat ini member yang ada di Dubai kurang lebih sudah mencapai 400.000. Ini hanya yang ada di dalam Dubai, tetapi di luar dari yang member-member yang ada di free zone area. Mungkin dengan gabungan dengan yang di free zone bisa mencapai 600.000 perusahaan yang menjadi member daripada Dubai Chamber. Juga yang bisa kami lakukan adalah memperkenalkan teknologi yang canggih yang bisa kami bawa dari negara-negara, bukan hanya dari Middle East, juga dari negara-negara lain, juga untuk menjembatani teknologi agrikultur modern dari Dubai untuk diadopsi di Indonesia. Kami juga mampu dan sangat percaya diri memberikan dukungan dalam krisis, terutama dalam sisi logistik, karena kami memiliki perusahaan negara DP World, yaitu perusahaan terbesar di dunia, salah satu top 3 di dunia yang memiliki akses hampir di semua benua, yang memiliki akses di 150 lebih pelabuhan-pelabuhan baik darat maupun udara yang ada di dunia. Dan ini sudah hadir juga di Indonesia di pelabuhan-pelabuhan besar, dan ini adalah salah satu kekuatan kami dalam berbisnis, sehingga akses secara global akan mudah dicapai. Sebagai contoh, yang kami lakukan adalah membantu distribusi gandum ke kawasan Asia Selatan di saat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kembali mengenai inisiatif di Indonesia yang sudah dilakukan pemerintah sekarang adalah dengan program ketahanan pangan bersama serta pembentukan aliansi strategis antara negara-negara ASEAN dengan negara Timur Tengah. Saat ini antara Indonesia dan UAE secara khusus sudah memiliki perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang ditandatangani oleh kedua pemerintah dan sudah aktif dari tahun 2023 kemarin, di mana ada banyak sekali ragam produk dan lain sebagainya yang memiliki nilai import yang dipangkas secara besar, terutama ekspor kita ke Dubai. Barang masuk ke Indonesia gradually menurun, tapi
Sebagai contoh, misalkan untuk tobacco masuk ke Indonesia di awal tahun pertama misalkan -5%, tahun kedua 10%, dan akan menurun terus. Tapi kalau untuk ke Dubai, rata-rata barang kita ini 0%. Harusnya kita kena tax 5%, flat mereka semua. Tapi dengan perjanjian SIPA Agreement yang nantinya bisa saya share juga dokumen dan lain sebagainya untuk sama-sama kita lihat karena ini sangat banyak sekali, sekitar kurang lebih 1009 lembar. Ya, jadi kalau saya share juga tidak di sini juga tidak elok rasanya karena ini sangat besar sekali ini filenya. Sebagai ringkasan daripada presentasi saya pada hari ini, menurut dari kami adalah ketahanan pangan adalah pilar stabilitas nasional yang mendukung sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Kembali mengenai Dubai International Chamber, kesiapan kami di sini adalah menjadi fasilitator dan mendukung Indonesia melalui teknologi, investasi, dan logistik secara global. Saya tampilkan di sini. Terima kasih Bapak sudah melihat sama-sama advantage of investing in Dubai. Dubai adalah ranking nomor 1 di dunia, global rank in Greenfield FDI Project Attraction. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini harusnya Indonesia yang memiliki ini, karena kita punya semua. Cuma karena keterbatasan teknologi dan dukungan, maka kita belum sampai ke sana. Lalu kita 58% medium and high technology FDI inflow to Dubai. Sangat besar sekali. Juga kita memiliki 5,9 billion FDI inflow di H1 yang sudah saya bilang tadi. Di 2024 kita ada kenaikan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa next slide, Pak. Ya, kita bisa lihat di sini yang telah saya sebutkan tadi, 9% corporate tax, 0% tax income and capital gains, 5% import duty, di mana dari 5% ini juga ada beberapa ratusan ribu produk dari Indonesia yang 0%. Lalu ada juga exemption from the corporate tax dan ranking nomor 5 di dunia mengenai tax policy. Next, Pak. Maaf. Next page, Pak. Izin, Pak. Pak Dito mungkin ya, page berikutnya. Sama halnya ini. Jadi ketika kita perusahaan Indonesia yang akan melakukan ekspansi ke Dubai atau pemerintah dan lain sebagainya, itu mereka bisa memiliki kepemilikan 100%. Jadi tidak perlu partner lokal dan lain sebagainya. Kenapa ini sangat menarik? Karena selama ini juga saya sering bertemu dengan para pemimpin organisasi atau asosiasi di Indonesia. Sebagai contoh, kawan baik saya, Bapak Roy Nicholas Mande, sebagai mantan ketua umum dari Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang beliau juga menjadi chairman dari FAFRA, Federasi untuk Asia Pasifik. Kalau Aprindo hanya mungkin 100 plus member, dan dengan 45 sampai 50 ribu outlet, di FAPRA beliau memimpin kurang lebih ada 2 juta member dan kurang lebih 17 juta shop, karena ini Asia Pasifik, sekitar 17 sampai 20 negara. Hal-hal ini yang sering saya bicarakan adalah perluasan pasar dari produk sendiri untuk dalam negeri. Jadi saat ini sejujurnya memang kita lebih banyak dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha yang bermodal besar, pengusaha-pengusaha yang memiliki kekuatan secara finansial, secara distribusi, dan lain sebagainya. Tapi ke depannya dengan program dari pemerintah yang akan memajukan koperasi, saya rasa kita akan melihat lebih banyak perubahan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, juga peranan dari para akademisi, peranan dari para pebisnis yang
sifatnya dari startup, SME, medium enterprise dan lain sebagainya ini sangat penting sehingga untuk bukan meruntuhkan dominasi berbisnis besar, tapi memberikan kesetaraan dan kemerataan dalam ekonomi. Mohon maaf, saya lagi agak kurang ini tenggorokannya. Saya rasa yang terakhir saya berusaha untuk mengundang seluruh pihak yang hadir pada siang hari ini untuk sama-sama berkolaborasi konkret dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan karena saya meyakini hanya dengan sinergi yang kuat kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi ketahanan pangan di Indonesia. Dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian para hadirin sekalian. Dan saya sangat membutuhkan masukan serta bimbingan. Saya rasa ada beberapa informasi yang sangat jauh dari cukup yang saya sampaikan pada hari ini. Dan saya mohonkan bantuan dari kawan-kawan sekalian, para guru-guru yang hadir pada hari ini untuk memberikan masukan dan bahasan untuk mencapai kesempurnaan dalam pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya yang baik, yang luar biasa Bapak Arif Firdaus SSI dari Dubai Chamber dan juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sebelum memasuki sesi selanjutnya bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak semua, sahabat yang ingin bertanya, langsung berdiskusi dengan beliau. Saya buka sesi bertanya jawab. Mungkin satu pertanyaan dulu, bisa menyebutkan namanya saja, langsung dengan inti pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya. Adakah yang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau kalau tidak ada, kita Langsung. lanjut aja Pak ya, Pak Ceti ya, Pak Arif Iya. ya, untuk materi selanjutnya ya. Baik, kalau memang belum ada dari Bapak Ibu, sahabat semua yang ingin bertanya, kita langsung lanjutkan ke materi selanjutnya. Dari Pak Satindra Gunawan, PhD, waktu dan tempat, saya persilakan Pak, sambil kita menunggu untuk share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini bagi saya ini apa ya, luar biasa. Terima kasih nih Pak Arif yang walaupun keadaan sakit flu ya, tenggorokan tapi masih menyempatkan untuk berpartisipasi membangun bangsa melalui sebuah apa ya, keilmuan dan kolaborasi praktis ya yang sangat diperlukan oleh anak bangsa. Terima kasih tadi sudah banyak memberikan gambaran secara makro ya, bagaimana sebenarnya Indonesia juga bisa untuk melangkah ke arah teknologi dan eh, pengelolaan yang lebih bagus seperti di Dubai. Makanya hari ini eh, saya berharap ya teman-teman, anak-anak Bapak dimanapun berada ya tetap semangat ya menjalani kondisi-kondisi yang kita harus optimis ke depannya dalam konteks lumbung pangan, pangan nasional, ketahanan pangan, dan kesejahteraan terutama bagi masyarakat Indonesia. Oke, saya tidak akan banyak, saya melanjutkan dari seminar sesi satu dulu. Jadi saya lebih menyoroti integrasi lumbung pangan desa. Kalau tadi Pak Arief lebih ke makro, saya mencoba untuk ke masuk dari makro, saya turunkan jadi sebuah dari kacamata mikro. Terus Mas Dito, next langsung aja. Gerakan cetak sawah yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Presiden kita, sudah luar biasa. eh Bahkan di beberapa wilayah yang kemarin waktu seminar sesi satu mungkin teman-teman yang udah mendengarkan dari pembicara Pak Yuldianur sudah mencapai di wilayah Kalimantan Selatan, Papua dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya yang bagus dalam rangka untuk mandiri pangan ya nanti ke arahnya ke sana. Namun
demikian juga, namun demikian dari kita perlu juga harus melihat dari sisi lain, yaitu bagaimana pengelolaan hasil panen dan sebagainya itu, terutama beras, apakah sudah integrated atau masih belum. Next, Mas Dito. Nah, ini upaya-upaya ini udah bagus dilakukan oleh pemerintah. Seperti tadi Pak Arif mengatakan, Bulog sudah ada distribusi sebagainya. Hanya kita memerlukan sustainability, cetak jutaan sawah, lahan sawah ini bukan hanya di daerah-daerah tertentu, tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Dan saat ini kemarin kita sudah melihat bagaimana TNI sudah merekrut apa dari alumni S1 ya, dari prodi pertanian, Fakultas Pertanian untuk menjadi perwira di bidang pangan, yaitu mengawasi satu wilayah yang mana dia nanti dididik militer, kemudian dia menjadi pengawas di satu wilayah. Saya masih tertarik dengan cerita Nabi Yusuf ya. Mungkin teman-teman yang beragama Katolik juga istilahnya ada istilahnya Nabi Yusuf kan, kalau kami Muslim, kalau di Katolik Yosef atau seperti itu. Zaman Nabi Yusuf dulu ini sangat menginspirasi ya di berbagai zaman. Bahwasanya waktu itu Mesir itu kan menjadi pusat dari peradaban kekuatan pangan ya. Jadi negara-negara lain di saat negara-negara lain tidak ada beras, tidak ada gandum karena tidak ada air hujan yang turun. Kemudian Nabi Yusuf ini diberi kewenangan oleh Firaun menjadi Menteri Keuangan sekaligus sebagai Panglima TNI, Tentara Nasional. Nah, istilahnya kalau di kita ini Panglima TNI gitu. Nah, dia membentuk pasukan-pasukan yang disebut dengan pasukan-pasukan wilayah di setiap lumbung-lumbung yang ada di wilayah Mesir. Nah, untuk apa tujuannya? Yaitu tuh untuk memastikan bahwasanya selama masa masih ada hujan seperti sekarang ini, kebetulan sekarang lagi hujan ya, mungkin teman-teman di situ hujan juga deras, di sini juga deras. Nggak tahu nih Pak Arif di sana hujan apa tidak. Kebetulan di tempat di Malang lagi hujan deras. Nah, ini bagaimana pada saat-saat masa hujan, masa-masa air masih mengalir selama 7 tahun, militer-militer itu ditempatkan untuk memastikan penduduk desa itu apakah sudah ikut terlibat di dalam eh, penanaman ini, bibit baik gandum maupun yang lain. Sehingga di situ ada suatu instruksi dari Nabi Yusuf untuk mengamankan lahan-lahan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mempersiapkan masa kelangkaan yang 7 tahun kemudian. Jadi 7 tahun masa masa panen atau masa apa istilahnya kemakmuran dalam konteks banyak air dan sebagainya. 7 tahun masa kekeringan nggak ada air dan seterusnya. Nah, caranya adalah di situ diterjunkan pasukan-pasukan yang sekarang mungkin Pak Prabowo udah langkahnya sudah bagus, yaitu bagaimana setiap wilayah itu ada satu TNI, TNI perwira ya, yang di mana di situ bisa memahami produksinya, pengelolaannya dan seterusnya gitu ya. Apalagi Pak Arief tadi mengatakan apalagi bisa melakukan suatu peningkatan teknologi kayak gitu loh. Nah, pada saat Nabi Yusuf dulu, teknologi itu sudah ada dan dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan mendirikan sebuah lumbung yang kita kenal dengan sebuah lumbung pangan di daerah desa itu yang dibentuk dari susunan batu-batu, dan di situ di dalam ada air, dan di dalam air itu ada batang ini ya, batang gandum yang ditaruh dengan sistem teknologi yang luar biasa yang tentu diajarkan oleh Tuhan ya, karena beliau nabi ya. Eh, Bagaimana cara membuat gandum atau ini tidak rusak kayak gitu, tidak kena hama, tidak kena tikus dan seterusnya. Nah, karena pada saat itu semua masyarakat di sana itu dilibatkan itu ya, termasuk semua tanah-tanah pemerintah itu menyewa gitu ya, menyewa tanah-tanah masyarakat, ayo ditanam. Nanti kalau Anda menanam hasil dari panen ini akan kami masukkan ke lumbung. Nama kamu siapa? Nama kamu Anton, anakku berapa sekian dan sebagainya. Itu udah dicatat oleh Nabi Yusuf melalui pasukan-pasukan tentaranya di setiap desa. Jadi pada saat nanti kelangkaan pangan terjadi, yang tadi masyarakat yang membantu tadi itu tadi membantu menanam, membantu apa ya mengelola lumbungnya dan seterusnya, menyimpan di lumbung-lumbung pangan yang dikelola oleh tentara-tentara tadi. Maka pada saat 7 tahun kemudian masa kekeringan di mana semua negara tidak ada gandum, tidak ada, bahkan semua negara-negara
di berbagai wilayah di luar Mesir, Mesopotamia, di Babylon, di zaman-zaman itu nggak ada, itu semuanya larinya ke Mesir. Nah, nah di situ pada saat kelangkaan pangan itulah dibagi sama tentara tadi. Oh, kamu sudah bantu ini dulu, sudah bantu pengelolaannya, kamu sudah bantu ininya ikut bekerja bersama kami pemerintah. Nah, disitulah dia diberi jatah makanan secara gratis oleh sebenarnya dia bekerja gitu ya sebelum kekeringan pada 7 tahun pertama itu kan masa banyak air. Jadi mereka bekerja dulu. Nah pada saat 7 tahun kan nggak bisa lagi nih, nggak bisa lagi bercocok tanam karena nggak ada air. Eh, jadi ya mereka tapi bisa hidup. Kenapa? Karena ada stok bahan yang kita sebut dengan lumbung tadi. Nah, makanya dengan upaya-upaya pemerintah saat ini udah bagus dengan mengadakan perekrutan Tentara Nasional TNI untuk perwira-perwira yang mengelola lumbung pangan seperti itu. Nah, di samping itu juga sudah ada upaya-upaya yang lain yaitu tadi merekrut dengan apa istilahnya petani milenial ya, seperti itu yang kemarin di seminar sesi 1 sudah disampaikan. Ya, mungkin next Mas Dito. Kenapa urgensinya di sini perlu ya? Pemerintah ini telah menempatkan anggota TNI di desa-desa dan ini adalah ketahanan pangan nasional yang harus dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di sini saya sebagai peneliti dan tim waktu itu karena kami juga didanai oleh Kementerian Ristekdikti tahun kemarin, kami didanai sekitar ya, ya lumayan ya di atas 50 juta untuk melakukan sebuah survei beberapa wilayah termasuk lumbung-lumbung yang ada di desa itu. Nah, dari survei kami, dari riset kami bahwa ternyata memang diperlukan profesional ya di dalam pengelolaan tadi dan kenapa harus dipersiapkan sekarang? Karena pada saat nanti seandainya ada namanya force major atau sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar dugaan seperti kita lihat bagaimana Los Angeles gitu, tiba-tiba kebakaran hebat kena angin yang dahsyat itu kan di luar ini ya, di luar manusia gitu ya. Itu namanya force major bencana. Juga waktu saya kuliah di Australia dulu ada namanya Black Death. Bagaimana hutan di Australia itu dalam waktu 1 jam 2 jam itu habis, kemudian membakar semua perumahan di Australia di bagian tengah Australia. Nah itu yang dimaksud dengan force major. Dan ini pasti akan berulang terus karena force major sejak zaman nabi-nabi dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Yusuf sampai sekarang ini tetap ada namanya force major atau bencana alam yang tidak bisa ditahan oleh manusia. Nah, tinggal manusia itu bagaimana anticipate atau mengantisipasinya dengan baik. Makanya tadi saya katakan bagaimana cerita Nabi Yusuf itu pas sekali dengan langkah pemerintah sekarang di mana menempatkan TNI. Jadi, TNI mengurusi beras, kemudian polisi mengurusi jagung dan seterusnya itu memang harus dilibatkan. Karena dari situ mereka harus bisa memanage gitu ya bagaimana lumbung pangan pada saat nanti kekeringan, pada saat nanti krisis, suatu saat karena force major kondisi yang tidak terduga, itu tidak ada penjarahan, tidak ada rebutan makan gitu loh. Nah, kita kan pasti ingat ya, kalau kita krisis uang, kita masih bisa menahan. Krisis politik masih bisa menahan. Tapi kalau krisis pangan, hari ini di Unitri tidak ada makan, di dekat Landung Sari nggak ada makan. Adapun uang mahasiswa punya uang 1 juta, beli beras nggak ada, bahannya nggak ada sesuai dengan teori ekonomi. Jika ada demand, supply nggak ada, nilai uang nggak ada jatuh gitu loh. Kita punya uang 1 juta, 1 miliar pun kita punya uang, tapi kita mau beli beras di pasar Landung Sari, kita mau beli beras di supermarket Indomaret atau mau warung mana saja, tapi nggak ada barangnya. Uang 1 juta 1 M itu nggak ada gunanya, it's useless gitu loh. Nah, kalau pada saat krisis seperti itu atau kita sebut dengan first major tadi itu kondisi seperti itu, nah itulah tidak ada gunanya itu value uang itu. Nah, saat itulah ada sebuah yang disebut dengan kondisi yang apa ya chaos istilahnya gitu loh. Dan ini dialami oleh waktu zaman Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sudah mengantisipasi. Nabi Yusuf tahu kalau nanti pasti ada chaos, pasti ada orang-orang yang tadinya malas-malas kerja gitu, nggak mau bantu pemerintah, tiba-tiba minta jatah beras, jatah gandum. Kan datanya ada di TNI ini, di tentaranya itu. Nggak bisa kamu. Ya itu memang resiko kamu. Kenapa pada waktu pemerintah memberikan kesempatan untuk membangun
infrastruktur mencetak sawah, mencetak ini dan sebagainya sampai mempersiapkan ini kamu nggak terlibat itu. Nah, inilah kenapa berhasil prototipe dari Nabi Yusuf waktu mengelola Mesir pada saat kelangkaan pangan. Jadi dengan tentara itu kuat, kemudian mengelola dengan profesional, bagaimana gandumnya tidak sampai rusak, kemudian pada saat benar-benar 7 tahun nggak ada air apapun juga, benar-benar rakyat masih bisa makan, bayangin berapa juta penduduk Mesir, dan masih bisa membantu negara-negara lain yang meminta tolong ke negara Mesir. Nah, tapi itu tadi banyak juga yang tidak suka terhadap kepemimpinan itu juga apa istilahnya mau ngambil menjarah gitu ya. Tapi karena sudah diantisipasi dengan militer-militer yang kuat tadi itu tadi, jadi akhirnya ya kita lihat nggak berhasil usaha-usaha dari mereka yang mau menjarah. Oleh karena itu dalam teori kami eh, untuk pengelolaan lumbung di setiap desa itu memang harus profesional gitu loh. Ya memang ini bertahap ya, tapi setidaknya pemerintah sudah mulai menata ke sana kayak gitu. Oke, next Mas Dito. Next. Kajian-kajian teori ya. Kami menerbitkan buku namanya Sistem Informasi Manajemen Pangan gitu ya. Mungkin juga teman-teman bisa mendownload secara gratis buku kami ini hasil dari riset kami kemarin tahun kemarin. Nah, tahun 2025 nanti harapan kami bisa nulis bareng sama Pak Arif ini. Biar sama-sama saling melengkapi ya Pak Arif ya. Siap Pak, siap perintah Pak, insya Allah siap perintah. Oke. Kami kemarin ada 7 dosen, 7 praktisi juga yang terlibat dalam membuat buku itu. Itu hasil dari riset kita tahun 2024. Jadi dalam pengelolaan lumbung pangan desa di desa ini memang urgen sekali. Elemen-elemen yang dibutuhkan itu at least ada 7 elements ya. Yang pertama number one itu memang harus ada jelas landasan hukum lumbung pangan desa itu harus ada namanya Undang-Undang Darurat Pangan Nasional itu. Ya memang mungkin nanti suatu saat mengarah ke sana. Anggaplah waktu kita COVID dulu, kenapa orang-orang itu harus melakukan swab atau melakukan apa istilahnya vaksin ya 1, 2 dan sebagainya. Contoh waktu itu saya diundang ke Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Nah, saya harus terpaksa mau nggak mau harus melakukan swab dan sebagainya yang di lab yang dengan biaya mahal karena pesawat tidak mau menerima kita kalau tidak ada ini bukti vaksin dan sebagainya. Bahkan begitu kita turun di bandara di Banjarmasin, di Banjarbaru sana, Bapak punya vaksin nggak dan sebagainya. Kalau nggak bisa nggak masuk hotel nih, karena itu aturan. Nah, itu dari mana bisa berjalan kayak gitu? Itu ada landasan hukumnya, itu ada payung hukumnya yang kita namakan dengan undang-undang kemarin COVID, ya kan? Undang-undang COVID. Nah, bisa memerintahkan semua militer, polisi dan semua ininya untuk siapa aja yang nggak taat atau tidak melakukan itu nggak bisa masuk ke hotel. Bahkan waktu itu kan kita di Malang juga masuk ke Giant ya, ke apa namanya, ke supermarket Giant kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ini tidak ada sertifikasinya, tidak ada vaksinnya dan sebagainya. Harus nunjukin harus apa di scan dulu gitu kan. Nah, sama dengan ini nanti pada saat tertentu kita harus punya nih undang-undangnya. Siapa yang bisa melakukannya? Ya teman-teman ini nanti yang hadir di sini yang nanti jadi calon anggota DPR. Anggota DPR inilah yang bisa ngegolkan undang-undang. Pemerintah mendorong. Makanya ini teman-teman yang di sini yang nanti bisa menjadi tokoh-tokoh penting nasional, ya Bapak titip inilah paling tidak harus ada payung hukumnya, undang-undang apa darurat pangan nasional yang memayungi supaya di lumbung di desa-desa itu benar-benar di force gitu ya, dipaksa harus ada lumbung gitu yang untuk mengatasi sesuatu saat terjadi sebuah perang atau kejadian-kejadian apa tadi first major kayak gitu mereka udah siap gitu jadi nggak kaget gitu loh istilahnya jadi desa misalnya desa ini nih di Landung Sari nih yang teman-teman kos di situ atau desa ini Tologomas kelurahan Tologomas itu di setiap kelurahan harus ada lumbungnya yang harus ngecek bener berapa penduduknya di situ penduduknya anggaplah 5.000. Ya 5.000 itu benar-benar harus dihitung bener gitu ya. Dikalkulasi bener bahwa selama 1 tahun kecukupan makan untuk para penduduknya itu benar-benar aman kayak gitu. Nah ini tugasnya di masing-masing lumbung pangan yang tadi itu. Nah kalau teknologi yang digunakan oleh Nabi Yusuf itu tadi kan dengan
ada sistem air, kemudian di situ gandumnya ditaruh di situ sehingga tetap segar, tetap tidak rusak, sehingga pada saat dipakai waktu apa eh, eh, krisis pangan itu sudah siap. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia SDM. Nah, berulang kali kita juga harus mengingat kenapa di Dubai tadi kita belajar di Dubai, kenapa lebih maju? Karena SDM-nya di sana lebih 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 proaktif dan lebih istilahnya lebih obey gitu ya, lebih taat sama pemerintah. Sebenarnya SDM di Indonesia jauh lebih hebat lagi sebenarnya, karena kita sebenarnya terlahir dari keturunan ya kembali lagi ke teorinya Profesor Santos kan, bahwasanya the loss of Atlantic itu kan dulu sebelum adanya peradaban Mesir, jauh sebelum peradaban Mesir, itu peradabannya ada di Indonesia, yaitu di daerah antara Kalimantan dengan Jawa. Di situ ada daratan. Dulu kan Jawa, Kalimantan kan satu daratan. Kemudian Sumatera juga masih satu daratan. Setelah es meleleh, ya itu kan jadi laut. Nah, dulu kerajaannya di situ yang disebut oleh Plato sebagai, dalam bukunya itu diceritakan, dan data-data otentik, data-data referensi istilahnya, kalau teman-teman mahasiswa sekarang membuat jurnal atau buku atau apa kan harus ada daftar pustaka nih. Plato itu punya referensi kuat karena dia ngambil dari Mesir, di mana pedagang Mesir waktu itu ngambil dari data-data yang memang itu dari arah Nusantara gitu loh. Jadi sudah perdagangan antar negara kan sudah ada. Jadi mereka udah mengetahui bahwa di Indonesia, di Nusantara, yaitu antara Kalimantan dan Jawa itu ada sebuah daerah atau sebuah wilayah yang namanya Atlantic, makanya namanya the loss of Atlantic. Nah, sebenarnya kita adalah keturunan-keturunan yang hebat ini. Cuman ya banyak yang menutupi sejarah itu sehingga kita harus bangkit lah. Seperti tadi Pak Arief mengatakan, kita mestinya bisa menjadi penghasil beras, kita mendukung pemerintah bagaimana swasembada, dan kita tetap menjadi orang-orang optimis, menjadi orang-orang yang rajin belajar, semangat untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian nomor tiga, teknologi. Persis seperti tadi Pak Arief dikatakan, salah satu kekuatan teknologi. Nah, kalau tanpa teknologi nggak bisa. Waktu zaman Mesir pun sudah ada teknologi maju. Kita juga bisa melihat kan bagaimana di piramida Mesir itu, bagaimana membangun itu. Kalau nggak ada teknologinya nggak mungkin bisa membangun piramida. Anggaplah di Indonesia, Borobudur, bagaimana membangun candi terbesar seperti itu, kalau nggak ada teknologi nggak mungkin. Jadi semua butuh teknologi. Teman-teman, sekarang ini ada Zoom pakai teknologi, WhatsApp teknologi, dan seterusnya. Zaman dulu pun waktu pengelolaan di Nabi Yusuf juga lumbung pangannya pakai teknologi. Nah, oleh karena itu pengelolaan lumbung pangan ini juga nanti di desa itu harus pakai teknologi yang bisa mengatasi kondisi-kondisi yang apabila ada force major atau bencana alam yang sangat hebat. Kemudian nomor 4, jaringan pemasaran harus jelas. Harus kerjasama dengan siapa? Kita ini setelah panen mau diapain, yaitu siapa yang mengelola. Nah, dengan adanya ini TNI, kemudian tentara-tentara yang bisa mengatur itu tadi, harus jelas bagaimana pengawasannya. Lumbungnya sudah diisi berapa? Ada petani-petani anggaplah sudah menaruh di situ, menabung berapa ke desanya masing-masing, berapa kilogram, berapa ton dan sebagainya. Tapi itu diatur benar oleh pemerintah melalui tangan-tangan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan polisian. Kemudian dukungan dari swasta, ya perusahaan-perusahaan seperti tadi harus saling bekerja sama supaya ada link image antara satu desa dengan desa yang lain. Dan di situ bagaimana, misalnya anggap saya ini ada desa di atas wilayah saya tinggal di Uma Kampus, atasnya ada daerah namanya Ujung Rejo ke sana itu, yang kalau kita mau ke Bedengan itu kan sebelumnya kan itu kan penghasil jeruk. Nah, bagaimana jeruk itu benar-benar menjadi dukungan yang kuat. Kemudian dukungan dari swasta bagaimana agar menjadi sebuah kekuatan lumbung pangan di situ, walaupun jeruk, tetapi dia bisa bekerja sama dengan daerah lain yang di desa lain yang ada punya beras. Nah, beras bisa ditukar dengan jeruk, jeruk ditukar dengan beras. Yang penting lumbungnya isinya harus siap bahan pangan tadi itu. Apapun penghasilannya nggak ada masalah. Nah, inilah sebetulnya dukungan dari swasta. Kemudian memang ya mau nggak mau ya, kalau kita Indonesia ini ya terus terang aja mau izin, memang harus ada pressure dari TNI dan Polri.
untuk keamanan. Belum bisa gitu. Kita belum bisa seperti teman-teman di Singapura gitu loh. Kalau di Singapura kita mungkin Pak Arif sering ke sana gitu, teman-teman yang pernah ke sana. Kalau kita ke Singapura, buang rokok sendiri satu satu batang aja udah kena denda 5 juta. Nggak ada yang berani melakukannya. Dan di sana polisi di sana santai sekali karena tidak mereka taat sama aturan gitu loh. Sedangkan di Indonesia kita kadang-kadang masih belum, masih apa eh, lampu merah hijau di jalan masih kita tabrak. Kemudian aturan-aturan lain yang nah itulah perlu ada pressure. Termasuk dalam pengelolaan di desa ini harus ada pressure dari TNI dan Polri. Terus kerjasama global yang pastinya. eh Next Mas Dito. Ya, temuan lapangan seperti itu tadi sudah bagus, cuman kita perlu ditingkatkan. Next Mas Dito, temuan di lapangan. Next. Ini yang saya ulang-ulang lagi bahwasanya perlunya adanya kerjasama link and match semuanya, kemudian larinya kepada bagaimana kita ada peningkatan beras karena tadi Pak Arief juga sudah bilang sudah ke Vietnam dan sebagainya, kita harus mandiri, kita harus membangun bangsa kita sendiri. eh, kita harus kembali lagi menjadi petani milenial, kita harus mencintai pertanian dan seterusnya karena kalau desa ini diunggah lagi menjadi metropolitan desa itu nanti Indonesia akan bangkit menjadi penghasil beras dunia, bahkan seperti Pak Arief tadi ceritain bisa kita menjadi yang karena semuranya ada semuanya di Indonesia gitu loh. Kita perlu adanya. Nah, tapi ini perlu ada integrasi. Next Mas Dito. Ini yang Pak Jokowi dulu sudah bagus sama next Mas Dito. Nah, ini sekarang Pak Prabowo ini lebih bagus lagi udah antara Bulog Bapanas yang tadi diceritain oleh Pak Arief tadi sudah saling terkait, kemudian kita harus punya database. Nah, saya usulannya harus ada database nih. Database untuk apa? Database village to central food grounds. Nah, ini harus ada integrated-nya di sini. Kalau enggak, kalau terjadi ini apa tadi? Force major seperti anggaplah seperti kebakaran di Los Angeles gitu tiba-tiba menerpa di Indonesia, banjir atau apa gitu. Katakanlah hujan 5 hari aja di Malang bisa habis itu Malang kan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh kejadian-kejadian force major itu. Makanya kita harus mempersiapkan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini harus satu komando harus benar-benar saling mendatabase. How many people do you have? Terus how much ya istilahnya berapa sih banyak yang harus disiapin gitu loh. Nah ini harus tersedia gitu loh. Kita harus mengikuti alur sebuah istilah lumbung dia harus menyimpan paling tidak 1 tahun. 1 tahun itu ada 5.000 orang di desa itu, ya berarti harus ada beras yang sudah siap untuk persiapan cadangan sampai 2026. Begitu ada kejadian apa-apa, jadinya nanti nggak perlu lagi orang bingung beli di pasar Landung Sari, beli di pasar di Noyo, nunggu-nunggu bantuan pemerintah udah nggak bisa lagi. Nah, kalau tadi saya ceritain kalau krisis uang mungkin masih bisa diatur, krisis politik mungkin masih, tapi kalau krisis pangan terjadi, kebutuhan perut. Wah, ini sudah orang nggak bisa ini lagi perut bisa terjadi chaos, ya, saling menyerang orang-orang kaya diserang karena apa merasa punya beras padahal orang kayanya ternyata berasnya nggak ada karena dia punya uang 1 miliar mau beli beras di Surabaya Surabaya nggak ada juga mau beli ke petani petaninya nggak ada udah kena kena ini apa kena bencana. Nah itulah perlunya tadi ketahanan di lingkungan. Next Mas Dito. Nah, inilah mungkin Pak Arif ini saya punya ini Pak Arif, saya punya website kayak gitu ya. Ini kawan-kawan kita juga mungkin bisa dilihat fotonya di sini. Ini sudah kami jalankan sejak 2000 berapa Mas itu? 2020 ya? Ya sebelum Covid juga ini. Jadi kami sudah menginisiasi cuman kami terus mengkaji terus riset kami bagaimana kami punya mimpi nih Pak Arif dan teman-teman yang di sini. Bahwasanya Unitri ini bisa mampu memberikan sebuah apa ya, sebuah sistem yang bisa yang realistis yang bukan omon-omon ya, bukan hanya ngomong aja tapi benar-benar bisa diaplikasikan. Dan ini saya sudah membuktikan ini web. Jadi saya punya web, kami punya website dan website ini nanti setiap desa bisa latihan mengisi data-data berasnya berapa, orangnya berapa, sekarang bulan besok ada berapa, tinggal berapa, stoknya tinggal berapa gitu. Ini sudah bisa sehingga pemerintah itu bisa ngelihat di sini datanya nanti kita peragakan mungkin mungkin sehingga nanti di pemerintah Presiden Prabowo atau mungkin kepala Bapanas juga tinggal ngeklik aja di situ sebenarnya jatah
di Kota Batu itu berapa sih cadangannya tinggal berapa. Nah, terintegrasi di situ maksudnya. Ya, ini salah satu upaya aja ya. Tapi itu tadi kan teori kami mengatakan harus ada undang-undangnya dulu. Sehingga bisa memforce, bisa memforce semua lini ya untuk saling bekerja sama. Nah, kami ya istilahnya rakyat kecil kan. Kami rakyat kecil hanya bisa memberikan masukan ini ke pemerintah. Makanya nanti mungkin jika berkenan Pak Arief, apakah suatu saat kita nanti bisa mengundang Kepala Bappenas untuk menjadi pembicara bulan Mei ya. Kita adain lagi bulan Mei atau Juni nanti setelah Lebaran. Mungkin atau sebelumnya kita bisa ini diskusi tentang salah satu hasil temuan riset ini. Siap Pak, nanti saya sampaikan Pak. Untuk ini Pak, ini luar biasa. Bapak bisa lihat ini Bapak. Ah, Ini adalah temuan kami, Pak. Jadi kami meriset ini bukan bukan teori, Pak. Ini praktek. Kami sudah mempraktekkan ini data lumbung pangan nasional, Bapak. Bapak bisa dilihat di sini. Anggap saja ini desa apa? Ini desa mana seluruh Indonesia udah ada semua, Pak, datanya di sini. Tinggal diklik aja, tinggal diisi aja oleh aparat TNI tadi melalui Pak Prabowo kan TNI ya dia. TNI-nya yang isi nih mestinya nih, TNI sama Polri itu. Datanya dari mana? Dari desa. Kan nggak mungkin TNI nggak mungkin ini kan karena satu komando dengan Pak Prabowo. Jadi ini nanti Pak Prabowo nggak kesulitan gitu loh, mendeteksi mana-mana yang kurang gitu loh. Jadi kita nggak usah malu gitu ya kalau ada desa yang masih kurang cadangannya, nggak usah malu. Supaya apa? Pada waktu terjadi force major, benar-benar Pak Prabowo udah bisa ngantisipasi. Oh ini di Jawa Timur yang kurang di desa ini nih, di desa Tulungrejo misalnya. Oh yang kurang di Kota Malang di Kelurahan Blimbing nih. Kelurahan Blimbing kurang nih cadangannya berasnya karena di sana penduduknya 10.000 tapi cadangannya 8.000. Ah itu Pak Prabowo bisa ngeliat dari situ gitu loh. Jadi chaosnya ini nggak ngerambat dari mana dari Blimbing, jadi orang yang tadi anggaplah tadi 10.000 orang di Blimbing, 2.000 dia nggak makan, dia akan nyerang ke Telogomas. 2.000 orang yang di Blimbing itu akan bergerak ke Telogomas menjarah lumbung yang ada di Telogomas, Kelurahan Telogomas. Padahal di Kelurahan Telogomas menurut data itu pas banget 5.000 orang termasuk mahasiswa Unitri ini sudah di cover gitu dengan data ini dengan beras yang tersedia di Kelurahan Telogomas. Tapi karena Blimbing tadi Kelurahan Blimbing di sana itu 2.000 tidak ada jatah dia akan akan bergerak gitu karena masalah lapar ya. Kembali ke teori dulu itu tadi Nabi Yusuf. Jadi kalau satu daerah di daerah Mesir kan dikapling-kaplingin sama Nabi Yusuf, provinsi ini kamu, provinsi ini TNI-nya ini. Nah, Nabi Yusuf udah tahu nih yang kurang dari sini, maka dipertahankan lebih banyak kekuatan militernya di situ atau ditambah produksinya, ditambah lagi lahannya ditambah lagi digenjot aninya. Sehingga pada waktu force major gitu, kita tahu dari sini datanya lengkap banget itu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, bisa membaca sejarah lagi lah tentang kisah Nabi Yusuf kayak gitu. Dan itu ada di kitab Al-Quran gitu, ada juga di Injil, dan itu juga dibuktikan secara ilmiah memang ada hal-hal yang terjadi pada zaman beliau seperti itu. Dan ini pun sekarang nggak jauh-jauh di LA, Los Angeles sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Nah, kemudian belum lagi di Australia zaman saya di sana juga mengalami Black Death dan seterusnya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, dengan data ini kita bisa ngelihat data lumbung nasional terbanyak mana dan sebagainya. Nah, nanti mungkin Mas Dito bisa memperagakan sedikit ya. Next Mas Dito. Oh, coba Mas Dito diperagakan sedikit websitenya Mas. Ini memang Pak Arif, ini memang berbasis web ya, karena kita kan rakyat kecil nggak punya dana miliaran Pak. Jadi kami berbasis web dulu gitu loh. Tapi di salah satu pertimbangan ya, mungkin Pak Arif nanti bisa nyampaikan ke Kepala Bappenas, mungkin bisa bagaimana supaya data-data ini ketersediaan apa di lumbung pangan itu tadi. Jadi harus ada lumbung yang di desa yang harus proaktif masyarakat desa tersebut harus menyimpan berasnya, menyimpan jagungnya, menyimpan ketela pohonnya di NTT misalnya adanya apa misalnya ketela pohon jadi simpan ketela pohon, jagung-jagung disimpan. Jadi pada saat first major atau bencana alam yang dahsyat itu udah ini. Ini Mas Dito udah ya. Ya ini mungkin Mas Dito bisa coba ngeklik detailnya. Ini Pak, seperti ini Pak. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat Pak Arif sama teman-teman semua. Kita bisa melihat pergerakan ini ada berapa. Anggaplah di sini bulan Agustus, September, oh ada penurunan. Kenapa? Nah, ini di Aceh nih, provinsinya di Aceh. Berasnya sekian. Berapa stoknya, berapa ton. Nah, itu di situ. Lokasinya di mana? Itu udah ada jelas itu.
kabupaten sama kecamatannya. Mungkin Mas Dito bisa ngisi yang di Tajinan, langsung aja di situ ya. Ya, mungkin klik lainnya, coba klik yang lainnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nanti bisa di apa? Ini semua provinsi ada ya Mas Dito ya. Udah coba bisa dicek ya. Provinsi Aceh sampai Papua ya. Ada semuanya. Nah, itu saja dari kami. Nah, diharapkan ini data-data lumbung pangan nasional terbanyak yang sedikit yang mana. Jadi nanti maksud kami itu Pak Prabowo itu bisa melihat, oh ini yang cadangan ini yang kurang di sini. Teman, ini harus ada undang-undangnya dulu, payungnya. Ya kalau memang ini mau dimanfaatkan ya silahkan. Nah makanya mungkin Pak Arief berkenan menjembatani antara kami dengan beliau. Eh, Kemudian Pak Arief juga nanti menjadi riset untuk 2025 ini bersama kami, yaitu melanjutkan dari hasil teman-teman kami yang mungkin bermanfaat bagi pemerintah Republik Indonesia gitu. Termasuk Bapak Nas yang mungkin bisa memanfaatkan hasil teman ini. Ini online Pak. Siap, Ini insya Allah siap Pak. Nanti saya sampaikan ke Pak Arief. Kebetulan memang langsung ke saya, Pak Arief, juga kawan saya juga Pak Adi Prasetyo, Adi Cahyono Nugroho, dirutnya PT SAS Sanghyang Sri, yang hmm, memang benih ya Pak ya di Indonesia ya, iya khusus benar. padi ya. Nggih. Dengan 3.200 hektar ladangnya yang ada di Sukamandi, beliau pun kawan baik saya juga bagian daripada pengurus di Kadin juga. Jadi nanti saya sampaikan Pak. Nanti Iya, izin nanti saya mungkin minta di share linknya juga iya dan lain linknya. sebagainya. Nggih. Nanti Iya, nanti kita akan adakan meeting terpisah Pak, Insya Allah dengan iya, ya. beliau-beliau. Baik, baik, baik. Ini bagus sekali ya Pak. Ini memang Semua provinsi, datanya. Pak. Detail ini. Iya, Inilah dulu yang dimiliki oleh Bapak Soeharto dengan Bapak Harmoko. Setiap hari akan bicara mengenai harga-harga hmm. Cabe, cabai, harga ya, bawang, harga benar, apa. benar. Orang bilang mungkin ngomong kosong, cuma Iya. kenyataannya ini yang dirindukan bangsa Indonesia. Jadi kita Iya, nggak bisa dibohongin Pak, benar, di benar, benar. pasar beli barang apa-apa bahkan zaman dulu nggak perlu Iya, sidak benar. Pak, tiap haluan TNI Polri. Iya, benar. Ya Benar, itu benar. sih Pak. Siap Pak, Iya, saya siap bantu iya, Insya terima kasih. Allah. Intinya sebagai murid dari Bapak saya siap terima perintah Pak. Enggak, kita sama-sama mensupport bangsa ini. Ya, Siap semangat. Pak, siap Ya, terima siap kasih. Pak. Iya, sudah Mas Tito silakan. Nanti kita mungkin terpisah dan kita tetap lanjutkan seminar nasional ini sesi 3 bulan Mei Juni. Jadi kita tetap lanjutkan terus nanti pembicaranya mungkin dari yang lain lah. Jadi kita tetap apa memberi kontribusi ke pemerintah gitu loh dari sisi pengelolaan pangan ini. Ya, silakan Mas Tito. Ya, terima kasih atas penyampaiannya yang baik dari Bapak Capindra Gunawan, PhD, dan juga Bapak Arif Firdaus. Untuk sesi selanjutnya bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan on mic-nya dan disebutkan namanya, kemudian langsung saja dengan poin pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau nanya ke Pak Arif itu terutama. Jadi silakan anak-anak dari Unitri itu biar belajar ya ke beliau juga bagaimana semangat dalam hidup. Kemudian beliau masih mencintai tanah air gitu kan walaupun 20 tahun di luar negeri. Dan beliau juga salah satu dari ini mahasiswa di Pasca gitu, Unitri. Jadi kalian itu hebat semuanya gitu loh. Silakan mungkin ada pertanyaan untuk Pak Arif. Pak Arif aja kalau saya sih bisa ketemu di kampus sebenarnya. Mungkin ayo Ega mau nanya atau ini setan merah? Makasih Pak Cakti. Oh ya silakan. Siap, Ya, langsung. Silakan Kakak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar biasa ini seminar pada siang hari ini tentang kemandirian pangan terkait dengan eh, gimana kita menjaga ketahanan pangan yang ada di negara kita. Eh, Senior saya nih Pak Arif luar biasa penyampaiannya. Semangat Pak Arif. So, Terima kasih Pak Dwiko, mentor saya. Terima kasih banyak. Kapan ini main ke Malang ini? Insya Allah segera Pak. Iya, iya Pak Arif luar biasa penyampaiannya tadi. eh yang ingin saya tanyakan terkait dengan strategi yang mungkin sudah dilakukan di tempatnya Pak Arief di Dubai sana terkait dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, juga tentang apa namanya
seperti Pak Cakti sampaikan tadi tentang data eh, pangan atau lumbung pangan yang ada di Indonesia ini luar biasa. Apakah di Dubai strategi-strategi dalam mengatasi ketahanan untuk mencukupi terkait dengan strateginya itu bagaimana Pak Arif ya? Apa mungkin dari teknologinya, apa mungkin dari peningkatan SDM-nya, masyarakatnya, atau dengan cara pertanian yang lebih 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 diunggulkan daripada sektor-sektor lainnya. Mohon petunjuknya Pak Arif untuk kita bisa lebih mengembangkan pertanian atau menjaga untuk ketahanan pangan yang ada di wilayah Indonesia. Matur nuwun, itu aja Pak Arif, luar biasa penyampaiannya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Guru, Pak Cakti izin jawab saya silakan, Pak. Nanti silakan. tolong ini Pak, tolong mohon masukannya, bantuannya apabila nanti ada yang memang tidak ini ya, tidak jelas atau bagaimana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dwiko atas pertanyaan luar biasa dan apresiasinya. Sungguh Pak, suatu kehormatan di saat ini saya bisa berdiskusi ya dengan para senior seperti Bapak juga yang memang juga di pemerintahan juga. Dan saya juga akan berusaha ya Pak coba menjawab pertanyaan Bapak terkait strategi pemandirian pangan dan ketahanan pangan yang tentunya saya rasa harus yang relevan ya dengan situasi di Indonesia saat ini berdasarkan Dubai, misalkan seperti UAE ya, kalau Dubai terlalu kecil, saya berbicara skala UAE saat ini. Yang pertama Pak, yang ada di UAE saat ini adalah mereka memiliki strategi teknologi Pak untuk pemandirian pangan. Seperti kita ketahui bahwa tidak bisa kita ingkari bahwa teknologi saat ini adalah peranan yang sangat penting. Sebetulnya di semua agama yang pertama pun yang kita pelajari adalah belajar Pak. Iqra ya kan, kita baca, belajar dan sebagainya. Nah mungkin key-nya di sana Pak, sebetulnya secara personal kita semua apapun agama yang kita anut, sisi utamanya itu di sana Pak. Gimana kita belajar? Belajar ini kan luas Pak. Bahkan dulu ada ungkapan dalam bahasa Arab misalkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya kan. Itu kan mereka juga nggak tahu negeri Cina di mana kan, seperti apa ininya. Tapi ada ungkapan peribahasa seperti itu. Salah satu teknologi yang sangat sungguh diterapkan oleh pemerintah UAE secara general adalah penerapan precision agriculture. Ya, seperti penggunaan sensor IoT Pak untuk memantau kualitas tanah, irigasi otomatis hingga drone. Yang pertama yang sangat akan dimudahkan adalah sang petani Pak, karena mohon maaf, tolong diluruskan nanti kalau saya kurang benar, ada namanya biaya harian ya, kos harian ya, pekerja di ladang itu atau di sawah itu ada kos harian, berapa per hari. Nah dengan teknologi seperti ini automatically akan mereduce kos-kos yang ada di sana dan memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas dengan efisiensi biaya dan waktu. Jadi kalau mau tahu dari kualitas tanah atau kau butuh ditambah pupuk lagi atau lain sebagainya, sehingga irigasi juga otomatis, tutup bukanya bisa kita atur dan lain sebagainya, itu sangat-sangat mudah sekali dengan teknologi. Juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Guru kita, Pak Cakti, ini luar biasa Pak. Platform digitalisasi rantai pasok, sehingga jadi mulai petani, distributor, dan konsumen dapat terhubungan dengan lebih mudah Pak. Seperti yang saya katakan, zaman dulu aja Pak, saya tidak bermaksud sama sekali membanggakan atau secara khusus pemerintahan suatu internet dan lain sebagainya aja. Ini sudah terjadi Pak. Bahkan beberapa orang bilang ini Pak Menteri Harmoko ini hari-hari omong kosong, ini semua dan sebagainya. Akan tetapi saat ini kita merindukan hal tersebut Pak. Inilah platform digitalisasi rantai pasok. Jadi nggak ada barrier, nggak ada yang bisa menjaga atau lain sebagainya. Semua bisa dengar. Oh cabai harga segini di Jawa, oh harga segini di sini. Jadi yang tadi disampaikan Ibu itu kan memang benar Pak, peranan pemerintah. Kalau saat ini tuh kerjanya kan lagi dirumuskan untuk menaikkan harga
gabah kering ya Pak ya, lagi dikerjakan Pak, sama-sama mudah-mudahan akan ada peningkatan karena harga gabah ini Pak, harga benih supaya harga benih ini di bawah dari tiga kali Iya, dari harga gabah kering betul. Pak. Kalau sekarang kan ya sangat luar biasa Pak, ya kisaran 12.000 dan masih diperjuangkan ya. Ini penting Pak, hadirnya beruntung untuk bisa gabung sarjana di Unitri, dan saya merasa sangat bangga dan beruntung karena ini sangat cocok sekali pada saat ini dalam proses ketahanan pangan atau tidak menjalankan dan lebih memahami lebih jauh, ini akan memperkuat posisi dalam mengelola usaha mereka secara mandiri. Bukan Pak, dan uniknya mereka melakukan ini di negara lain Pak. Jadi mereka punya ladang di Cina, punya ladang di India, punya ladang di Afrika dan sebagainya. Mereka nanam di negara lain. Kalau saya tidak keliru, UAE ini punya ketahanan pangan apabila ada perang hidup minimum 30 hari Pak tanpa bantuan negara luar. Sedangkan kalau Pak katanya sih 7 hari, saya nggak tahu misalkan ya misalkan karena kita lihat sendiri Pak, di sini tidak namanya diversifikasi dan inovasi dalam pertanian lokal. Cakti dan para mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa yang lain di sini pun memang bagian dari pemerintahan. Benih kita ini udah ini 3 tahun 4 tahun sekali ganti Pak, di kita berapa tahun? Nah ini yang sedang diperbaikan. Lalu kita nasional, lokal, global dan lain sebagainya. Kami Pak dari Dubai Chamber Indonesia Office dengan sangat senang hati bisa Pak memfasilitasi kerjasama internasional. Contohnya program kemitraan untuk menciptakan akses bagi petani lokal di Indonesia supaya bisa ekspor Pak ke negara lain, tetapi dengan standarisasi internasional. Ini yang penting. Bahasa ini sangat-sangat harus kita pelajari, standarisasi, karena yang terjadi di Indonesia hari ini A, besok jadi B dan sebagainya. Nah, jadi produknya tidak ini Pak tidak sustain yang dihasilkan mereka. Lalu kita butuh juga pemanfaatan data untuk mitigasi krisis pangan, lagi-lagi berhubungan dengan teknologi, IoT dan lain sebagainya. Karena kalau dulu kita harus ngirim data by faksimiil atau surat dan sebagainya, sekarang seperti tadi Pak Cakti katakan, dengan mengisi di website aja saya udah tahu nih, oh di sana kok pH-nya seperti ini, apa kendalanya, oh lagi musim hujan, oh ini seperti ini, seperti ini. Hanya dengan mengisi data, tanpa harus datang ke daerah tersebut. Nah, jadi ini teknologi harus kita manfaatkan. Kesimpulannya Pak, secara global Pak Dwiko, untuk ketahanan pangan adalah isu harus gabungkan dari teknologi, SDM, diversifikasi pangan lokal, kerjasama multi pihak, dan analisis data Pak. Dan saya yakin kalau ini semua digabungkan, kita sebagai penutup untuk UAE sendiri Pak, mereka memiliki lumbung pangan yang sangat besar. Mereka membuat perusahaan negara yang kita sebut kalau di Indonesia Bulog Pak, kalau di Abu Dhabi ini Silal. Jadi Silal ini Pak, kalau kita masih mikirin bagaimana kita membantu rakyat kita, Silal ini memikirkan bagaimana mengirimkan bantuan pangan bagi negara yang mengalami bencana alam. Dalam misalkan kayak waktu kemarin ada gempa bumi atau apa di Turki, hanya dalam 3 jam bantuannya sudah sampai Pak, dari obat-obatan semua, dan ini semua Pak. Jadi selain ketahanan pangan, jadi di gudang mereka ini Bapak sebutkan ketahanan pangan utama semua. Jadi seperti mohon maaf, perang kemarin di Palestina, perang di Yemen dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini bantuan ini mengalir sangat besar Pak dari UAE, yang sangat luar biasanya negara-negara ini yang memang nggak pansos Pak, bukan saya membanggakan ya, mereka nggak pansos, tidak mengumumkan secara publis kami membantu ini enggak Pak. Tapi saya tahu memang bantuan dari UN dan lain sebagainya kebanyakan difasilitasi oleh UAE. Kita ada banyak Pak, seperti Dar Elber, Red Crescent dan lain sebagainya. Bapak bisa lihat di situ mereka tidak gembar-gembor. Intinya inilah Pak yang mereka lakukan. Kalau tadi Bapak bilang kita masih mikirin diri kita, mereka udah mikirin orang lain Pak. Itu jadi jawaban saya orang Indonesia tinggal di sana. Semua makanan yang ada di seluruh dunia, buah-buahan, sayur-mayur, itu alhamdulillah saya sudah menikmati Pak. Jadi di UAE itu semua ada Pak. Bapak sebutkan dari Amerika Latin, dari New Zealand, dari Australia, dari Indonesia, dari manapun. Apapun itu jenis buah yang saya di Indonesia ngelihat aja belum pernah, di sana alhamdulillah udah pernah nyobain Pak. Kalau di sini ada pun sekarang sudah masuk, harganya mungkin 5-10 kali lipat daripada yang ada di sana, lebih mahal. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mohon bimbingannya dari guru kita Pak Cakti untuk memberikan tambahan-tambahan Ya, nambahi ya. Terima kasih ya Pak Trigo udah bertanya. Jadi memang kita tetap ada peluang yang seperti tadi dikatakan oleh Pak. Tapi dengan catatan itu tadi kita harus juga mengimbangi apa SDM dan seterusnya. Tanpa itu memang kita belum apa bisa, tapi agak uh, harus didorong. Nah, jadi kalau belum agak agak lama panjang gitu. Ya itu saja jawaban tambahan dari saya. Saya hanya mengambil dari teorinya McGregor itu untuk memperkuat itu sudah memikirkan. Nah, aman mau ke, nah
Nusa. Asal asal ada ini apa lebih tajam lagi apa ya SDM-nya teknologinya seperti yang disampaikan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Tiko. Iya, Pak Sakti, terima kasih banyak. Nggih. Jadi intinya peningkatan SDM gitu Pak Sakti, nggih. Nggih, bener. Pertanian sekarang itu saya lihat itu orang-orang Sekretary yang X, muda Pak. ini lebih suka kerjanya kayak di kantoran, Iya, ya, kantor ya. di Tapi perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. ya Karena memang kita tidak bisa menutup kemungkinan ya, atau mengkiri juga bahwa kadang-kadang kita bertani eh, dengan iklim yang berubah-ubah, akhirnya pendapatan juga fluktuatif, kadang dapat, kadang rugi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita kerja di apa namanya perusahaan atau kantoran, gaji tetap, jadi tidak ada apa namanya pemotongan dan lain sebagainya tidak kurang gitu Pak Jati. Mungkin benar-benar. itu Iya, apa yang bisa apa namanya iya, saya sebagai di pemerintahan ini bisa saya beri masukan ke pimpinan terkait dengan apa namanya bagaimana untuk meningkatkan atau mengajak untuk anak-anak muda ini yang bapaknya punya lahan pertanian ini untuk melanjutkan biar karena gimana mana tenaga atau pikiran dari yang muda-muda ini kan lebih 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 fresh, artinya lebih tenaganya lebih kuat dan lain sebagainya itu aja benar-benar. Pak Haji mungkin Iya, bagaimana minta solusinya itu iya, untuk mengajak petani-petani muda ini untuk lebih lebih mau bertani sehingga lebih meningkatkan apa namanya produksi pertanian. Kemudian terkait dengan diversifikasi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ini juga menarik diversifikasi produk ini. Seperti di Batu dengan lahan yang sudah jenuh yang dulunya apel mungkin bisa apa namanya ditanami lainnya, kemudian dari apel yang dulunya besar sekarang kecil-kecil itu bisa dibuat diversifikasi produk seperti apa dan lain sebagainya itu. benar-benar. Iya, Yeah. bagus. Bagus Pak Dwiko. Iya memang saya setuju ya untuk anak-anak muda sekarang pemerintah saya kira sudah punya program namanya Petani Milenial dan saya kira kita dukung saja terus karena pemerintah memberikan semacam stimulus untuk pusat peradaban itu. Anak-anak muda, jaringan internet bagus dan sebagainya seperti yang di Australia. Waktu saya 4 tahun di Australia itu anak-anak mudanya itu dia bertani karena sudah akses internetnya bagus, menjalankan dan udah jelas mau dijual kemana dan seterusnya sudah ada seperti Pak Arief tadi bilang ada integrasinya. Jadi nggak perlu repot-repot, jadi tidak ada lagi harganya berbeda dan seterusnya. Jadi untuk masalah apa namanya petani milenial, saya terus mendorong pemerintah dengan apa semangat yang pantang menyerah supaya generasi muda kita itu kembali ke marwah kita sebagai para pejuang petani, tapi petani kan macam-macam bisa nanti di teknologinya, menghitung keuangannya, memasarkannya, merawat dan sebagainya banyak. Jadi semua prodi sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya fakultas pertanian, tapi juga fakultas ekonomi, fakultas apa teknik dan sebagainya itu bisa dikolaborasikan. Bagaimana itu semuanya bisa diterjunkan ke sana semuanya. Nah itu memang perlu waktu. Oh ini ada pertanyaan dari Nesa ya, silakan Nesa. Ya, Kak Nesa. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisa, mahasiswa Unitri dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Baik, saya ingin bertanya, tadi berdasarkan pembahasan kita ya, saya mendengarkan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan juga pangannya, termasuk adalah beras. Dan itu juga sudah dinyatakan pada data USDA selama tahun 2017 sampai 2021 ini Indonesia menjadi salah satu negara penghasil beras ketiga terbesar dunia. Namun berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, dia mengatakan di sini bahwa nilai tertinggi impor beras Indonesia itu terjadi pada bulan Januari sampai November 2024 dan itu sebanyak 2,36 miliar. Dan hal itu juga tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia ya, bahwa Indonesia ini kan negara penghasil
beras terbanyak, tapi kok tetap melakukan impor. Jadi pertanyaan saya, kira-kira mengapa sih Indonesia melakukan impor beras? Dan juga pertanyaan kedua, kira-kira untuk tahun 2025 dan tahun yang akan datang, kira-kira solusi seperti apa yang bisa dilakukan agar Indonesia ini tidak melakukan kegiatan impor beras lagi dari negara lain? Itu saja untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya, makasih Nesa. Monggo langsung Pak Arif dulu, nanti saya tambahin. Terima kasih Pak Cakti sudah memberikan dalam kapasitas saya sebagai Wakil Kepala Badan Pangan di Kadin Indonesia. Kenapa sih kita ini tetap melakukan impor beras meskipun menjadi salah satu penghasil beras terbesar di dunia? Karena adanya salah satunya adalah kesenjangan antara produksi dan kebutuhan. Ya, meskipun kita adalah salah satu penghasil beras terbesar di dunia, top 3, akan tetapi kita tidak mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk serta kebutuhan konsumsi. Inilah yang saya bilang tadi, standarisasi sistem manajemen dari mulai planning, organizing, monitoring dan lain sebagainya. Sebetulnya ada beberapa pintu atau gerbang yang bisa kita perbaiki. Karena jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi seringkali melebihi kemampuan produksi domestik, ya. Distribusi konsumsi yang tinggi di wilayah tertentu juga menciptakan kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan nasional. Apalagi kita mengalami masalah pandemi kemarin ini dengan keadaan corona dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu tamparan dunia yang terbesar, terutama untuk bangsa Indonesia, karena memang secara kesiapan logistik, kesiapan pangan, dan lain sebagainya kita masih sangat jauh. Juga mungkin ya, salah satunya variasi produksi regional. Produksi beras di Indonesia ini sangat tergantung pada musim tanam dan kondisi cuaca. Jadi kalau terjadi gagal panen atau cuaca buruk, kalau kita nggak iman nanti yang terjadi. Ya ini adalah impor adalah solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Kita tidak bisa ingkari di Indonesia sebagian besar produksi domestik hanya berfokus pada beras medium. Ya, namun permintaan terhadap beras premium dan jenis tertentu seperti di dalam negeri ini kan oleh Mbak Nesa tadi, ini termasuk beras-beras khusus. Beras khusus yang biasanya diimpor oleh PT SAS atau diimpor juga oleh Sarina atau PPI dan lain sebagainya. Inilah seperti parboiled rice, seperti japonica, basmati, beras ketan dan lain sebagainya yang memang di kita ini tidak ada atau sangat kurang sekali. Jadi kita harus impor karena harganya pun lebih sangat murah. Juga impor harus dilakukan untuk menjaga cadangan pangan strategis, terutama di tengah potensi ancaman krisis pangan global, konflik geopolitik atau gangguan rantai pasok internasional. Jadi perang-perang yang terjadi di luar negeri dan sebagainya ini akan mempengaruhi dari Bapanas, Badan Pangan Nasional, atau Bapenas dan lain sebagainya, dan pemerintah. Ini kenapa dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor ya yang akan datang ke arah sana. Dan kalau yang saya tahu pemerintah ini kan memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya. Adanya program ini mencanangkan bahwa 2025 stop impor ya, karena di 2020 fokus pada produksi di tahun ini. Ya, kalau yang dikatakan tadi apa yang bisa kita lakukan supaya nggak lagi impor di masa yang akan datang, sedang dikerjakan. Produktivitas pertanian lokal sedang ditingkatkan dengan IoT, teknologi. Lagi-lagi masalah benih sedang kita bantu urus ya dengan PT Sanghyang Sri, dengan Bapak Dirutnya, Bapak Adi Cahyono Nugroho dan tim-tim lain sebagainya. Kita sedang urus bantu possibility juga kerjasama dengan negara lain, contohnya dengan Vietnam dan lain sebagainya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan dalam presentasi adalah optimisasi irigasi. Ini loh zamannya Pak Harto dulu irigasi kita luar biasa. Di mana-mana itu ada. Sekarang berapa lahan kita untuk sawah untuk ini yang sudah jadi industri, yang sudah jadi mall, yang sudah jadi jalan tol dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Juga ada perbaikan manajemen pasca panen ya, penurunan tingkat kehilangan hasil panen atau kita sebut juga transport yang sangat baik, kan subsidi yang ini supaya kita nggak negara Indonesia provinsi A B harus bisa makan yang lain. Semua dipaksa makan nasi itu meningkat. Ya itu sih Nesa yang coba saya jawab. Saya serahkan kepada guru kita Bapak Cakti untuk memberikan pencerahan yang lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Bagus sekali ya, memang sudah cukup jelas lah dari Pak Arif.
Jadi Nesa harus semakin banyak ini belajar menjadi sosok yang bisa nanti sebentar lagi lulus ya. Bapak berharap itu tadilah menjadi tokoh-tokoh yang bisa merubah kebijakan karena kembali lagi semuanya ya orang-orang yang memiliki power untuk itu sehingga kita berharap Indonesia ke depan bisa lebih bagus, terutama tidak impor lagi dan upaya-upaya yang tadi sudah dijelaskan sudah it's clear ya saya kira. Tinggal kita bagaimana lebih bekerja keras lagi, belajar keras lagi, kemudian kita saling support sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terutama untuk supaya kita tidak menjadi pengimpor beras terus sudah bisa berhenti. Saya kira itu jam 3 biasa seminar nasional kita diakhiri jam 3. Monggo Mas Dito, silahkan. Udah selesai, tutup aja. Ampun. Terima kasih atas kehadiran Pak Ibu serta dan terima kasih ucapkan kepada Bapak pemateri yaitu Pak Pan. Sekian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Manajemen pangan sesi 2. Pak untuk si kehadiran yang ada. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih Mas Dito, terima kasih Pak Arif, terima kasih semuanya Terima kasih anak-anak. banyak, Pak. Terima Semuanya kasih ya. semua. Thank you Mr. Tong ya from China. You Mr. already Tong, ya thank Mr. you for Tong from joining. Beijing ya. Thank you very Baik, much. Pak. Selamat sore juga, Semuanya. Bapak.